Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan dimanapun Anda berada, kembali ketemu di channel Script Law dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum. Tentu yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah untuk kita pahami bersama. Nah, sebelum saya membahas terkait topik kali ini, terima kasih buat rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami. Dukung terus kami agar kami bisa update konten-konten terbaru kami. Dan jika ada pertanyaan atau pembahasan lainnya, silakan komen di video kami ini. Dan tentu kami juga berdoa semoga rekan-rekan tetap sehat, selalu lancar segala aktivitasnya, dan pintu rejeki selalu terbuka. Nah, rekan-rekan, kali ini saya membahas terkait tindak pidana korupsi. Nah, mungkin masalah korupsi sudah tidak asing lagi ya kepada rekan-rekan, ya mulai dari anak-anak, pemuda, bapak-bapak, kakek-kakek, dan semua stakeholder yang ada di negara Indonesia ini pasti memahami atau tahu yang namanya korupsi. Nah, hari ini, ya, masalah korupsi adalah salah satu tantangan besar buat bangsa Indonesia dan tentu menurut saya tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja untuk memberantasnya, namun dibutuhkan juga kerjasama masyarakat, terutama pemuda dalam hal ini, supaya masalah korupsi-korupsi ini tidak terlalu berdampak terhadap pembangunan negara kita. Nah, kasus korupsi di Indonesia adalah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, karena bisa saja berdampak terhadap pembangunan ekonomi negara dan juga kesejahteraan masyarakat dan bahkan bisa berefek terhadap pendidikan. Nah, masalah korupsi bisa aja terjadi ya seperti di swasta, perusahaan swasta, lalu di sekolah-sekolah atau lingkungan pendidikan dan bahkan sudah tentu di lingkungan pemerintah. Nah, ketika kita melihat di kamus KBBI ya, korupsi itu adalah suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Artinya, hal yang berkaitan terhadap uang negara. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau swasta dengan swasta atau individu dengan swasta, apakah itu termasuk korupsi? Nah, dalam penjelasan KBBI ini, ya, yang korupsi itu adalah yang berkaitan terhadap uang negara. Nah, rekan-rekan, hari ini banyak kasus korupsi yang belum terungkap. Ya. Termasuk kasus-kasus Harun Masiku dan masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap. Dan ini adalah pekerjaan berat negara, termasuk juga para penegak hukum, bagaimana cara mencari solusi supaya kasus korupsi ini minimal tidak terlalu parah di negara kita. Dan bahkan masalah korupsi ini adalah ditangani langsung oleh KPK. Bahkan sudah dibentuk lembaga KPK sampai hari ini, namun masih terjadi tindak pidana korupsi atau masih belum maksimal. Bahkan tahun-tahun sebelumnya KPK ini justru disuarakan oleh masyarakat untuk dibubarkan. Nah, nanti kita kawal bersama bagaimana perkembangannya ke depan. Nah, kita kembali kepada topik kita ya rekan-rekan. Masalah korupsi ini adalah salah satu tindak pidana khusus. Ya, tindak pidana khusus di mana di video kami sebelumnya telah membahas masalah pidana khusus ya rekan-rekan. Jadi tindak pidana khusus itu adalah merupakan jenis perkara-perkara pidana yang secara pengaturannya itu belum diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, sehingga tindak pidana khusus ini ya secara pengaturannya dibuat undang-undang khusus yang juga terkodifikasi sehingga cara penerapannya, cara penindakannya dibuat lewat undang-undang khusus. Ya, secara sederhananya adalah tindak pidana khusus ini diatur di luar yang ada di KUHP. Nah, termasuk korupsi. Nah, contoh lainnya juga tindak pidana khusus ini seperti undang-undang tindak pidana pencucian uang dan lain-lain. Nah, rekan-rekan, ketika kita melihat perkembangan korupsi, nah awalnya undang-undang korupsi ini adalah diawali berdasarkan sejarahnya adalah lahirnya peraturan penguasa militer pada saat itu 9 April tahun 57, lalu
terjadilah perkembangan dan korupsi makin merajalela sehingga terbit Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99. Lalu mengalami perubahan, ya, lahir Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Lalu terjadi lagi perubahan, ya, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 dan terakhir Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Dan sempat juga diatur di Undang-Undang KUHP terbaru, namun saya belum mendalaminya. Nah, rekan-rekan, sesuai penjelasan saya sebelumnya bahwa korupsi itu adalah salah satu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, maka melalui pengertian itu, ya, bisa kita melihat di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terlihat bahwa terdapat 3 unsur yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor tersebut. Yang pertama adalah perbuatan melawan hukum. Kedua, perbuatan atau untuk memperkaya diri. Dan lalu perbuatan yang merugikan negara. Nah, unsur-unsur inilah yang menjadi dasar penerapan, ya, untuk menindak oknum-oknum yang melakukan perbuatan tindak pidana. Ya, contohnya seorang pejabat yang melakukan kerugian negara untuk keuntungan dirinya sendiri atau memperkaya dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana cara penindakannya? Nah, tindak pidana korupsi ini, ya, terdapat 3 lembaga yang berwenang untuk melakukan penindakan atau yang menanganinya, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, rekan-rekan, jenis-jenis korupsi atau pembahasan nantinya berikut masalah seputar korupsi akan kita buat video di konten berikutnya. Ikuti terus video kami akan pasti hadir untuk memberikan edukasi kepada kita semua, dan tentu kami juga bukan menggurui. Rekan-rekan juga silakan cari referensi lainnya. Barangkali itu pembahasan sekedar pengantar korupsi. Semoga bermanfaat.